Dia adalah Saka. Part 6. Perasaan cinta. Hari Minggu pagi, cuaca kota Surabaya tak terlalu cerah. Beberapa awan mendung menggantung di atas cakrawala menghalangi sinar mentari yang hendak menyapa. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam lamanya, akhirnya aku sampai juga di rumah. Papa dan Mama senang sekali menyambut kedatanganku. Aku mencium punggung tangan mereka berdua. Mereka berdua saling berpandangan satu sama lain. Bentar, ini bener anak kita kan, Pak? Sekarang beda banget ya, Pak, jadi lebih anggun dan cantik, kata Mama dengan tersenyum dan melihat ke arah Papa. Ya iyalah, anak siapa dulu, sahut Papa menimpali. Udah, jangan basa-basi lagi deh. Emang jam berapa sih keluarga Saka mau datang ke rumah? Tanyaku pada mereka. Udah gak sabar pengen ketemu calon suami ya. Entar sore mereka baru datang. Sekarang kamu mandi, ganti baju, dan istirahat dulu deh, kata Mama lagi. Oke lah, Ma, Pa, aku istirahat dulu ya. Akhirnya, aku pun pergi ke kamar meninggalkan mereka berdua yang masih terpukau dengan perubahanku. Sebenarnya, saat Mama menelponku kemarin untuk memberitahukan masalah perjodohan itu, aku udah menolak mentah-mentah. Aku udah berusaha kekeh pada pendirianku untuk gak mau dijodohin dengan Saka. Yang aku sendiri pun gak tahu gimana orangnya. Cuma setelah aku berpikir kembali, aku pun mengiyakan rencana mamaku. Karena entah kenapa, aku merasa sakit hati aja saat mengingat-ingat perlakuan Ustadz Yuda padaku. Aku merasa gak dianggap. Rasanya aku ingin menunjukkan aja ke dia kalau aku tuh gak suka sama dia. Aku itu udah punya calon suami. Tapi memang benar kan aku gak suka sama dia? Kok aku jadi bingung sendiri dengan perasaanku? Malam harinya, rumah sudah ditata sebagus mungkin. Berbagai makanan sudah tersedia di atas meja makan. Aku juga sudah memakai gamis warna pink soft, lengkap dengan hijabnya dan semakin memancarkan sisi kewanitaanku yang tersembunyi selama ini. Berkali-kali, mamaku mengoreksi penampilanku. Dari mulai make up sampai masalah baju gak lepas satupun dari komentarnya. Mbak juri Indonesian Idol deh pokoknya. Perfect! Cantik sekali kamu, Al, kata mamaku saat selesai membenarkan posisi hijabku yang agak berantakan. Aku hanya tersenyum kecil. Tak beberapa lama kemudian terdengar suara pintu depan rumah diketuk oleh seseorang. Tok tok, Assalamualaikum. Mendengar suara ketukan dan salam, akhirnya Mama dan Papa buru-buru pergi ke ruang depan. Waalaikumsalam. Mari, silakan masuk Pak Abdullah. Kami sudah menunggu. Terdengar suara sayup-sayup Papa mempersilahkan tamunya untuk masuk. Sedangkan aku masih di ruang tengah, tak ikut mereka ke depan. Oh, ini yang namanya Saka. Ganteng banget ya. Ganti terdengar suara Mama yang berbicara. Beberapa saat kemudian, mamaku masuk ke ruang tengah dan menggandeng tanganku. Aku mengikutinya sambil menundukkan kepalaku sampai di ruang depan. Perkenalkan, ini anak kami, namanya Alea. Suara ibuku sambil memperkenalkan aku. Wah, cantik sekali ya ternyata anaknya, Bu. Terdengar suara seorang wanita yang mungkin adalah Ibu Saka. Pelan-pelan aku mengangkat kepalaku. Dek, dadaku berdebar sangat kencang. Bagi disambar peti di siang bolong, itulah kiasan yang pas dengan perasaanku saat ini. Kaget, senang, dan bahagia bercampur jadi satu. Aku mengerjapkan mataku berkali-kali, berharap pemandangan di depan mataku adalah nyata, bukan fata morgana. Aku lihat seseorang yang sangat aku kenal berdiri di depanku. Seorang cowok yang sudah 2 bulan ini mengobrak-abrik hatiku. Membuat aku bingung dan bimbang dengan perasaanku sendiri. Ustadz Yuda? Alea? Kami berdua sama-sama kaget dan bergelut dengan pikiran masing-masing. Aku benar-benar gak nyangka kalau Saka adalah Ustadz Yuda. Bagaimana bisa ada kebetulan yang seperti ini? Kalian udah saling kenal kan? Silakan berbincang-bincang berdua ya, kata mamaku mempersilakan sambil tersenyum kecil. Aku dan Ustadz Yuda saling berpandangan dan akhirnya kami pun pergi ke teras depan rumah dan duduk di bangku bersebelahan. Jadi gimana bisa? Kamu orang yang dijodohin denganku.
Namamu Yuda kan, bukan Saka? Tanyaku padanya. Nama panjang saya Saka Devandra Yuda, dan di pesantren emang saya dipanggil Yuda. Gak ada yang salah kan? Tapi memang, benar-benar saya nggak tahu kalau orang yang selama ini dijodohin sama saya adalah kamu, kata dia lagi. Tapi bagaimana bisa? Jadi kakekmu adalah teman kakekku, berarti mereka emang sengaja dong memasukkan aku ke pesantren biar aku bisa dekat dengan kamu, tanyaku pada dia lagi. Mungkin saja, tapi aku bersyukur banget karena orang itu adalah kamu, kata dia lagi. Aku tercengang. Entah situasi ini begitu membingungkan untukku. Hah? Kenapa bisa gitu? Tanyaku lagi. Ya emang kenyataannya begitu. Apa kamu akan menolak perjodohan ini? Kata dia lagi. Aku nggak tahu Ustadz. Aku bingung, kataku lagi. Kenapa bingung? Apakah kamu gak ada rasa sama saya selama ini? Tanya dia padaku. Pipiku bersemu merah, aku bingung mau menjawab apa. Masa iya aku yang harus mengakui perasaanku duluan padanya? Aku pun menggaruk kepalaku yang tidak gatal. Ustadz Yuda tiba-tiba bangun dari posisi duduknya. Ayo kita masuk. Memberi jawaban ke orang tua kita kapan pernikahannya akan dilaksanakan. Aku tersentak mendengarnya. Apakah itu tandanya Ustadz Yuda serius ingin menerima perjodohan ini atau cuma terpaksa saja? Aku tak merespon apapun, seakan-akan tak menemukan kata-kata yang pas untuk membalas. Dia melangkah menuju ke ruang tamu, tempat kedua orang tua kita berkumpul. Ustadz, tunggu! Apakah Ustadz suka sama aku? Tanyaku padanya. Dia sesaat membeku di tempat dan kemudian dia memberanikan diri untuk menjawab. Suka banget. Setelah itu, dia melanjutkan langkahnya dengan perasaan yang jauh lebih lega sekaligus malu dan deg-degan. Akhirnya perasaan yang selama ini disimpan rapat-rapat dalam hatinya, akhirnya bisa dia utarakan juga. Sedangkan aku gak nyangka banget. Jadi selama ini Ustadz Yuda juga memiliki perasaan yang sama denganku. Seulas senyum menghias bibir, hatiku merasa bahagia sekali. Jatuh cinta memang indah. Apakah cinta akan selalu indah? Akankah ada masalah sebelum Ustadz Yuda dan Alea akan melangkah ke jenjang yang serius? Bersambung ke part 7.